ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Joel Kids, you are amazing. Don't forget, keep on praising. Rules nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi di Ibadah Online Joel Kids. Hayo dan Ember. Tenang. Hari ini Kak Adel sama Kak Dev gak berdua doang loh. Iya loh, kita bawa teman ya kak. Iya, pada penasaran gak teman-teman Mau tahu? kita siapa? Kita panggil aja kali ya Kak. Iya yuk kak. Dalam hitungan ketiga, teman-teman kita akan muncul. Oke, Kak Dev gitu hitung, ya, Kak Kak. Dev. Oke, 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Halo Kak Dev. Halo Kak Devina. Wah, hari ini enak ya Kak, rame nih, seru Rame nih. banget nih Kak, seru nih Kak bakalannya. tapi ngapain kak kita mau rame-rame gini? Kenapa ya? Hari ini hari yang spesial adik-adik. Spesial? Ada yang ulang tahun? Bukan Kak, bukan. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Coba Kak Sam jelasin ke adik-adik. Tahu nggak adik-adik, hari ini kita memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Oh, wah, berarti kalau gitu hari ini karena ini ibadah spesial, kita harus berikan yang terbaik. Kalau semisal yang minggu lalu nyanyinya I say L, O. Jangan kayak gitu lagi adik-adik. Lebih semangat kayak gini. I say L, O. Harus lebih semangat. Oke. Kalau biasanya nih pujian nih jangan diem-diem doang. Tapi hari ini harus ikut goyang. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Oke. Nah kak, kalau biasanya kalian diem-diem, nggak mau ngikutin, nggak mau gaya, kali ini kalian kalau siap pujian, kalian harus ikut lompat. Kau mau kemana? Tahu nggak Kak Adel, Kak Devina? Apa? Biasanya adik-adik nih ada yang sering ninggal waktu kebaktian Kak. Dan di kebaktian hari ini kalian harus ikuti dari awal sampai akhir. Oke adik-adik? Siap dong. Kalau gitu hari ini kita bagi tugas ya Kak. Siap. Kak Adel sama Kak Dev yang bagian penyembahan. Nanti Kak Sam sama Kak Sasa yang bagian pujian. Oke. Siap Kak Adel. Siap Kak Adel. Oke. Yaudah, kita tinggal dulu ya Kak Adel. Oke. Adik-adik Joel Kids. Wah, bingung ya? Kok tinggal Kak Adel sama Kak Dev? Iya nih. Tapi tenang, Kak Adel sama Kak Dev tujuannya juga sama kok. Kita mau apa Kak? Kita mau sembah Tuhan. Betul sekali. Tadi ingat gak di opening kita hari ini memperingati apa? Hari apa? Ada ingat? Ada apa ingat? ya? Ada ingat? Jumat Agung kak. Betul sekali Kak Dev. Di Jumat Agung adik-adik, Tuhan sudah menunjukkan cintanya buat kita dengan Tuhan rela mati di atas kayu salib
buat menanggung dosa-dosa kita, dosa-dosanya Kak Adel, dosa-dosanya Betul, Kak Dev, Adel. dan dosa-dosanya kalian semua. Iya, betul Kak Adel. Karena itu pagi ini sebelum kita mulai mendengar firman, sebelum kita puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik ya. Kita mau sembah Tuhan biar penyembahan itu keluar dari hati kita. Oke? Yuk. Tutup mata kalian. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk adik-adik, kalau kalian punya kerinduan untuk sembah Tuhan, kita sembah Tuhan sama-sama. Buka mulut kalian, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, kau termulia. Yesus, kau terindah. Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku. Angkat tangan kalian adik-adik. Kau ku sembah Angkat tangan kalian dan nyanyikan lagu dengan ini. segenap kuat. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku.
Yuk adik-adik kita mau berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Dan kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah, itu semua karena darahmu yang sudah tercurah buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, biarkan setiap kami berikan yang terbaik. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau puji Engkau. Biarkan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, itu sebagai ucapan syukur kami atas semua kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang berkati hari ini, Kau yang berkati setiap firman, Kau yang berkati setiap pujian yang ada. Biar jadi berkat buat setiap adik-adik dan buat setiap kami yang mendengar Joel Kids hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik Joel Kids, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita? Dan kasih setianya kekal selamanya. Nah adik-adik, yuk kita semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Kita sembah Siap? Tuhan sama-sama ya. Cinta, ku cinta Tuhan. Dalam
memuji namamu kapan? Setiap hari. Semuanya semangat ya. Setiap hari kita harus memuji Tuhan dan harus bersyukur, oke? Amin adik-adik. Yeay. Yeay. Kak, kali ini bagian kita nih Kak. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik semuanya boleh berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama, oke? Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Yeay, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. I said L, I said L-O, L-O-V, L-O-V-E. Kita ini ngapain tuh? Seru banget ya Kak. Tadi kita pujian bareng Kak Sam sama Kak Sasa. Tadi adik-adik kayaknya gerak juga nih. Mantap ya? Iya, mantap, Gerakannya Kak. asik ya Kak? Asik, Kak. Kita sampai ikut loh, Kak. Iya dong. Tapi Kak, sebentar lagi kita mau firman Kak. Oh iya ya, Iya, waktunya adik-adik. denger firman, Kak. Kita mau masuk firman. Kalau begitu Kak Ada sama Kak Dev mau ngajak adik-adik untuk menyembah Tuhan sekali lagi. Oke? Oke, Kak. Siap? Kita mau sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau tadi adik-adik nyembahnya udah mantap di awal, tadi pas pujian udah gerak-gerak, udah lompat-lompat. Wah, Tuhan pasti seneng sama kalian hari ini ya. Hari ini sekali lagi kita mau sembah Tuhan dari hati kita. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu persembahanku. Hari itu kalau Tuhan sudah relakan nyawanya untuk kita semua di atas kayu salib adik-adik, giliran kita hari ini mempersembahkan hidup kita buat Tuhan sepenuhnya. Hari ini kakak mau ajak kita taruh hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar nyanyi, tapi ini sebagai ungkapan kita buat Tuhan, ungkapan cinta kita buat Tuhan. Hari ini sebagai keputusan kita untuk mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan sepenuhnya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Hari ini sama-sama nyanyikan lagu ini keluar dari hati kalian ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku.
ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita nyanyikan dari awal. Ku bawa kepadamu Tuhan hidup kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita mau sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Kakak minta tetap dengan sikap menyembah. Nyanyikan lagu ini adik-adik keluar dari hati kalian, tapi juga nyanyikan ini sampai suara kalian terdengar oleh telinga kalian sendiri. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
Kak mau ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin mempersembahkan hidup mereka sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Biar Engkau yang pakai mereka Tuhan. Bentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi benih yang subur Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya. Anak-anak yang siap mendengarkan firman katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik. Dan tidak terasa ya, sudah 1 tahun ini kita semua bergabung dalam ibadah anak Joel Kids Ministry. Nah adik-adik, hari ini ada ibadah spesial di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia dan hari ini kita memperingati Dia mati buat siapa? Buat kita semuanya, supaya kita semua diselamatkan. Adik-adik semuanya, hari ini Kak Michael ingin menyampaikan firman Tuhan. Dan Kak Michael sedang ada di sebuah jembatan adik-adik. Dan di ujung sana, nah ya, itu adalah surga. Wah, siapa yang pengen ke surga? Wah, pasti semua mau ya. Nah, adik-adik semuanya, waktu manusia diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa diciptakan di tempat yang sangat indah. Namanya Taman Eden. Tuhan menciptakan taman ini supaya apa? Manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan di situ manusia bisa tinggal dan menikmati semua yang baik. Dikatakan di situ ada aliran-aliran air yang segar, yang menyehatkan. Ada di situ pohon buah-buahan yang bagus sekali. Dan binatang-binatang bisa bermain-main dengan manusia. Bayangkan bisa bermain dengan singa, bisa bermain dengan beruang, macam-macam adik-adik. Dan hari itu hubungan manusia dengan Tuhan begitu indah adik-adik. Bisa bertemu, bisa ngobrol, bisa bicara, enak sekali adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Saat apa? Saat dia tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Dia mendengarkan suaranya setan adik-adik. Dan apa yang terjadi? Karena mereka mendengarkan suara setan, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan hubungan manusia yang indah dengan Tuhan, hari itu rusak adik-adik. Hari ini Kak Michael berikan contoh. Kalau hari itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada seperti jembatan nih adik-adik. Lihat nih belakang Kak Michael. Yang membuat kita bisa terhubung, bisa berhubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Ada satu yang namanya ikatan yang dekat. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi adik-adik? Waduh, lihat nih. Lihat jembatannya. Semua jembatannya hancur. Apa yang terjadi? Manusia tidak bisa lagi ke sana. Tidak lagi manusia bisa bertemu dengan Tuhan dengan gampang. Kenapa? Karena ada dosa yang membuat hubungan kita atau jembatan itu rusak dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa lagi pergi ke surga, bertemu dengan Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan indah. Kenapa? Karena ada dosa adik-adik. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Buat apa sih adik-adik? Bayangkan dia datang ke dunia, tujuannya cuma satu adik-adik. Yaitu dia mau memperbaiki hubungan kita. Sehingga kita bisa kembali ke surga. Tuhan Yesus mau datang ke dunia menjadi jembatannya. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Dan dikatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi adik-adik semuanya, Tuhan itu mau berkata kepada kita semuanya, aku ini jalan. Kalau kita mau menuju ke Bapa, maka kita harus melewati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau jadikan dirinya jalan yang menghubungkan kita supaya kita bisa kembali ke surga adik-adik. Supaya kita bisa kembali hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini adik-adik mungkin di rumah berkata, Kak selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Aku sudah buat banyak kesalahan. Sepanjang tahun ini lagi di rumah sudah gak pernah lagi ibadah dengan sungguh-sungguh.
Aku main game terus Kak, aku cuma nonton YouTube terus Kak, aku gak pernah lagi berdoa, aku gak pernah lagi baca Alkitab. Apa yang terjadi adik-adik? Artinya hidup kita, jembatan kita menuju ke surga hancur hari ini. Bayangin siapa ini yang jembatannya ke surga hancur. Aduh, kalau sampai itu hancur adik-adik kayak jembatan ini nih, waduh gawat adik-adik. Artinya kita nggak bisa ke surga. Artinya kita nggak bisa nanti bertemu dengan Tuhan lagi. Kenapa adik-adik? Karena jembatannya hancur. Tapi hari ini Kak Michael membawa pesan buat adik-adik. Hari ini Kak Michael mau berkata, ayo sama-sama adik-adik semuanya. Kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan Yesus ampuni aku. Nanti kita akan berdoa sama-sama. Supaya apa? Kita akui Tuhan, aku ini banyak dosa. Aku ini banyak kesalahan. Aku ini banyak sekali berbuat kenakalan. Aku sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Aku tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Padahal adik-adik tahu, Tuhan Yesus bayar adik-adik semua. Kita semuanya dibayar dengan darah yang mahal. Gak ada loh adik-adik orang yang mau disiksa, mau disalib demi kita. Gak ada adik-adik. Gak ada yang mau. Karena itu menderita sekali. Bayangkan ada di Tuhan Yesus hari itu. Dia harus dicambuk. Dan dicambuk sampai seluruh badannya hancur adik-adik. Keluar darahnya. Buat apa? Buat kita. Dia dipermalukan, diejek, dipukul sama prajurit-prajurit. Buat apa? Buat kita semua adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya suatu kali nanti kita bisa ke surga adik-adik. Dia disalib, kedua tangannya dipaku. Dipakaikan mahkota duri. Bahkan lambungnya ditusuk oleh tombak. Dia lakukan itu buat apa adik-adik? Buat kita semua yang berdosa. Buat kita yang suka menjahati orang-orang lain. Buat kita yang kadang tidak mau kenal sama Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan, aku mau main game aja. Aku mau nonton YouTube aja. Padahal Tuhan Yesus sudah berikan segalanya buat kita. Di hari ini adik-adik, di Jumat Agung ini, Kak Michael nanti mau berdoa buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau selama 1 tahun ini, adik-adik sudah gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah banyak main-main terus sama Tuhan. Sudah gak peduli sama Tuhan. Gak pernah lagi berdoa, gak pernah lagi baca Alkitab. Gak pernah lagi menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini Kak Michael mau ajak adik-adik nanti. Supaya kita balik lagi ke Tuhan. Jangan sampai jembatanmu rusak loh adik-adik. Kalau jembatannya jalannya rusak, adik-adik gak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Kita gak akan bisa pergi ke surga. Tapi kita bersyukur adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan dia mati di kayu salib. Supaya apa? Kita punya jembatan lagi bisa bertemu dengan Tuhan. Hari ini siapa yang mau ketemu dengan Tuhan? Siapa yang mau bertobat, minta ampun sungguh-sungguh supaya jembatannya bagus. Kalau yang mau, kalian berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Kalian nanti doa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Kita lihat nih, kalau kita sungguh-sungguh berdoa hari ini, apa yang terjadi adik-adik? Lihat gambar di atas. Nah, di belakang Kak Michael. Apa yang terjadi? Kembali Tuhan pulihkan. Sekarang, kita bisa kembali ke surga adik-adik. Kita bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Kita punya hubungan lagi yang dekat. Saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Saat kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau jalan buat aku menuju ke Bapa, menuju ke surga. Maka Tuhan akan jadi jalan buat kita. Sehingga apa? Sekarang kita bisa pergi ke surga adik-adik. Kita bisa bersama dengan Bapa. Kita bisa kumpul lagi adik-adik. Bertemu dengan Bapa. Adik-adik semuanya. Hari ini Kak Michael mau kasih tahu adik-adik, ini dia nih. Nah, ini tempatnya. Adik-adik mau supaya jembatan hidup kita diperbaiki? Adik-adik mau supaya hari ini Tuhan, Kak Michael, aku mau Kak Michael ketemu Tuhan lagi. Aku mau sungguh-sungguh, aku enggak mau ditinggal nanti. Kalau Tuhan datang, aku mau ikut diangkat naik ke surga. Ingat tadi Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus adik-adik. Nah mungkin tapi ada yang berkata, Kak Michael, tapi kan kalau di dunia berkata kita bisa ke surga, bisa kembali kepada Tuhan dengan kita berbuat baik. Ada jalan yang lain Kak. Ada banyak kok juru selamat yang lain juga. Yang kalau kita percaya kita juga bisa masuk surga Kak. Hari ini Kak Michael mau jelasin sedikit. Nah kita mau lihat deh ceritanya si Jono Joni. Nah, sudah siap semuanya? Yuk kita saksikan sama-sama untuk menjelaskan.
Jono. Iya Joni, ada apa? Jono, kita jalan-jalan yuk ke pulau sebelah tuh. Begitu kan tempatnya pulaunya keren banget. Kita jalan-jalan ke sana yuk. Boleh. Siapa takut Joni? Yuk kita ke sana. Nah, Jono, kita lewat jembatan ini aja ya untuk sampai ke sana ya. Mau nggak? Ikut aku yuk. Ah, Joni, ngapain sih lewat jembatan? Gak keren, gak ada tantangannya tahu. Bagaimana kalau kita lewat air aja kita berenang? Kan lebih keren nih. Aku sudah lengkap nih peralatannya nih. Aku bawa nih. Gimana? Mau nggak? Ah, Jono, nggak mau ah. Aku mau lewat jalan ini aja lah. Kan gampang, tinggal bisa nyampe ke sana. Ngapain lagi susah-susah berenang? Nanti kalau ada ikan hiunya gimana dong? Wah, nggak mau aku. Kita lewat jalan ini aja ya. Ah, Joni penakut. Dah, kamu aja sana yang jalan. Biar Jono nih yang lewat jalan yang ini berenang. Oh, udah kamu jalan dulu aja. Nanti aku yang berenang. Ya udah kalau nggak mau Jono, aku jalan dulu ya. Adik-adik semuanya, si Joni itu penakut, nggak kayak Jono nih, pemberani dan keren. Kacamatanya keren. Kita mau lewat berenang aja, lewat air kita berenang. Ada yang mau ikut? Yuk, let's go. Hup. Nah, adik-adik, lihat kan? Asik mah di sini berenang. Ikan-ikannya banyak, lucu-lucu. Wah, si Jono mana sih? Kok nggak kelihatan dia? Waduh, bahaya tadi. Dia berenang tuh sampai mana juga ya? Yaudahlah, aku jalan aja lagi. Adik-adik semuanya, aduh, enak loh sambil berenang. Loh. Itu apa ya? Kok kayak ada bayangan-bayangan hitam tuh yang berenang. Waduh, apaan tuh? Ulah, adik-adik, ada ikan hiu. Tidak, tolong. Aduh, adik-adik gimana nih? Aduh, coba tadi aku ikutin si Joni. Aduh, aku gak perlu dikejar sama ikan hiu. Aduh, oh no. Tidak. Sampai sekarang asik. Let's go. Nah, adik-adik semuanya, lihat kan tuh tadi si Jono, ya kan, dan si Joni ada jalan yang harus mereka lalui. Lah, si Joni tahu kan? Dia jalan lewat jembatan itu. Siapa itu? Tuhan Yesus, adik-adik. Bisa sampai ke tujuan. Si Jono gimana? Si Jono berkata, aku mau pilih jalan yang lain. Dia berkata, dia pikir dengan jalan yang lain aku bisa. Malah apa tadi adik-adik? Malah dikejar-kejar sama ikan hiu tuh. Hampir aja kegigit, gak tahu tuh ceritanya. Kayaknya sih selamat sih, masihan. Tapi adik-adik semuanya, nyampe gak kira-kira? Gak bisa nyampe adik-adik. Kenapa? Karena dia salah memilih jalannya. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Gak ada jalan lain supaya kita bisa menuju ke surga, bertemu dengan Bapa. Hanya Tuhan Yesus saja. Karena itu, ingat, jembatan hidup kita jangan sampai hilang adik-adik. Jangan sampai Tuhan Yesus hilang dari hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh hari ini. Dan Kak Michael mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya hari ini kalian semua diampuni segala kesalahannya, diampuni segala dosanya. Dan Kak Michael mau ingatkan, tidak ada jalan yang lain adik-adik.
hanya ada satu jalan. Siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau adik-adik tidak percaya sama Tuhan Yesus, tidak lewat Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa sampai ke surga adik-adik. Tidak akan bisa kita sampai bertemu dengan Bapa di surga kalau tidak dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mau hari ini, kalian yang ada di rumah, yang hari ini berkata, Kak aku juga mau Kak. Aku ingin jembatan hidupku diperbaiki. Aku mau Tuhan Yesus jadi jembatan buat aku supaya aku bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi jembatan buat aku supaya aku bisa suatu kali ke surga nanti. Siapa yang mau? Siapa yang mau jadikan Tuhan Yesus jalan dalam hidupnya untuk menuju ke Bapa, untuk menuju ke surga? Semua mau? Yang mau? Kak Michael ajak angkat tangannya. Kita mau nyanyikan sama-sama. Hari ini kita mau berkata, Tuhan Engkau sungguh besar pengorbananmu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Mari semua tutup mata kita. Kita angkat tangan kita dua-dua, taruh seperti ini. Nah, yuk kita doa sama-sama, kita naikkan pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Katakan sama-sama kepada Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Ku mulia dan berharga. Katakan sama-sama adik-adik, sungguh besar, besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik semua yang ada di rumah, tutup mata kalian hari ini. Kak Michael mau ajak kalian hari ini datang kepada Tuhan. Kalau selama ini, sudah setahun ini engkau tidak pernah lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau selama setahun ini engkau terlalu banyak main game di rumah, nonton YouTube, bahkan saat ibadah online, adik-adik tidak memperhatikan. Adik-adik hari ini Kak Michael mau berdoa buat adik-adik semua, supaya jangan sampai jalan hidup kita ke surga rusak adik-adik, atau hilang dalam kehidupan kita. Karena Kak Michael tidak mau, Kak Michael berdoa sungguh-sungguh supaya adik-adik semua punya jalan ke surga tetap kuat,
tetap ada, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia tetap ada dalam hidup adik-adik. Kalau adik-adik mau, tutup mata kalian sekali lagi, taruh tangan kalian di dada seperti ini. Ikuti doa dari Kak Michael. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Kalau selama 1 tahun ini aku tidak sungguh-sungguh lagi kepadamu, ampuni aku Tuhan. Hari ini aku minta maaf akan semua kesalahanku. Ampuni aku Tuhan, kalau aku sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Aku tidak sungguh-sungguh mengikut Engkau. Ampuni aku Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya kepadamu. Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku mau Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan berikan hidupku kepadamu. Aku gak mau lagi main-main Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh berikan hidupku hanya kepadamu. Tuhan Yesus, hari ini Engkaulah jalan buat aku menuju ke surga, bertemu dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Buat adik-adik yang hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus dan kalian nonton ini, Kak Michael punya pesan dan Kak Michael mau berdoa buat kalian. Kalau kalian ingin supaya kalian punya jalan menuju ke surga, adik-adik punya jalan ke surga, hari ini Kak Michael mau berdoa buat adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh ya adik-adik. Dan hari ini Tuhan akan jadi jalan kita supaya kita bisa nyampai ke surga. Ya adik-adik semua tutup matanya sekali lagi. Katakan seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku ya Tuhan. Sucikan segala dosaku. Bersihkan hatiku Tuhan dari semua dosa. Dan hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Catat namaku dalam buku kehidupan, supaya suatu hari nanti saat aku mati, namaku tercatat di surga dan aku diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini. Aku percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Adik-adik semua, jangan lupa, ini adalah saat yang sangat berbahagia buat kita semuanya. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, tapi jangan sia-siakan kematiannya di kayu salib. Kenapa adik-adik? Karena dia sudah bayar kita dengan darah yang mahal. Jangan kita hidup sembarangan. Kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan hari ini. Kita hidup sungguh-sungguh, kasih yang terbaik buat Tuhan. Baca firman, berdoa, sembah Tuhan. Ayo ikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh. Ayo belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga hidup kita akan luar biasa. Hidup adik-adik punya jalan tidak rusak lagi, tapi jalannya kokoh kuat sampai ke surga adik-adik. Dan suatu kali nanti kita akan bertemu sama-sama di surga. Kita akan berbahagia bersama-sama. Kenapa? Karena jalan hidup kalian ke surga, yaitu Tuhan Yesus terus ada dalam hati kalian. Dan ingat adik-adik, kita hanya punya satu juru selamat. Siapa? Tuhan Yesus adik-adik. Tidak ada jalan yang lain. Ingat adik-adik, jangan pernah berkata, nanti kalau aku berbuat baik aku bisa ke surga. Gak bisa adik-adik. Ingat nanti ceritanya si Jono Joni pokoknya. Kalau mau kayak si Jono, ya silahkan. Tapi Kak Michael sih pengen kayak si Joni aja deh. Ikut Tuhan Yesus saja, pasti sampai dengan aman, bersuka cita. Jangan kayak si Jono malah berenang-berenang segala, malah gak karu-karuan. Iya kan? Adik-adik semuanya, ayo sungguh-sungguh. Hanya ada satu juru selamat kita, Tuhan Yesus. Taruh di hati kita baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamatku. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita nyangkal Tuhan, ingat ya, tidak ada jalan menuju ke surga. Hancur semuanya. Apa yang tersisa tuh di bawahnya? Jurang. Dan jurangnya apa? Penuh dengan apa itu?
Nah, penuh dengan api. Adik-adik semuanya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa sampai kerajaan surga, sampai kepada Bapa, kalau tidak ada Tuhan Yesus yang jadi jalan buat kita, jadi jembatan buat kita untuk kita sampai. Tanpa Tuhan Yesus kita semua jatuh semua ke sana, ke tempat yang kita nggak mau ya adik-adik ya, kita nggak mau. Hari ini Kak Michael mau ingatkan sekali lagi. Itu pesan Kak Michael, di hari yang luar biasa ini kita memperingati hari kematiannya. Tapi jangan lupa, kita hari Minggu nanti kita akan merayakan, celebrate lagi apa itu? Hari di mana Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Dia tidak cuma mati, kalau mati sudah biasa jadinya. Tapi karena dia bangkit, sungguh luar biasa memberikan kemenangan buat kita, memberikan pengharapan buat kita. Sampai jumpa besok Minggu, jangan lupa jam 10 pagi, ya betul. Yang 10 pagi ada ibadah Joel Kids untuk yang kelas besar. Kemudian ada 11.30 ada ibadah untuk anak-anak yang kelas balita. Betul sekali ya. Jadi hari ini kita mau bersukacita, besok Minggu kita akan bersukacita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan hari Minggu ya. Hari Minggu ini jangan lupa kita akan sama-sama ibadah Joel Kids memuji dan menyembah Tuhan. God bless you. Goodbye. Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya, Iya, Kak. Kak. Gimana Kak Sasa, Kak Sem pujiannya tadi? Tahu nggak Kak Adel? Tadi adik-adik pada seru Kak, pada semangat semuanya. Wah. Kalau Kak Adel sama Kak Devina gimana? Wah, tadi waktu penyembahan adik-adik pada ikut nyanyi semua, Kak. Mereka Adik-adik serius-serius hebat loh. semua ya. Iya, semua. Berarti hari ini adik-adik Joel Kids sudah luar biasa ya. Udah sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa ya, besok minggu nih ada kebaktian lagi. Wah, sudah gak sabar nih Kak. Jam berapa ya? Kalau kelas besar jam 10 dan kelas balita jam 11.30 hanya di channel JKI. Hayo